Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini podcast MPDI bersilaturahim ke Kaprodi MPI Pasca Sarjana UIN Lampung. Ibu Sofi, gimana kabarnya, Bu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Jadi kesini pertama silaturahim, Bu, ya. Kedua pengen mencari inspirasi, ngobrol-ngobrol, mengulik sedikit tentang proses perjalanan Ibu. Ya. Nah, jadi yang pertama, kira-kira Ibu sebelum menjadi dosen atau menjadi kaprodi pernah nggak mengajar di sekolah sebelumnya? SD apa SMA gitu, Bu? Iya, baik Mas Obi. Mungkin kalau pernah mengajar langsung mungkin tidak pernah. Ya. Tapi kalau jadi kepala sekolah pernah. Oh, jadi kepala Dan sekolah. itu kepala sekolah di Taman Kanak-Kanak. Ya. Gitu. Ya. Di kepala sekolah Taman Kanak-Kanak, kemudian sekarang di Kaprodi MPI ada perbedaan nggak, Bu? Kira-kira kesannya? Kalau antara kepala sekolah dengan kaprodi, karena sama-sama sebenarnya di bagian administratif ya, ya nggak ada beda lah. Nggak ada bedanya ya. Kalau masalah administrasi mungkin nggak ada bedanya. Cuma yang bedanya di sekolah itu apa ya? Secara administrasi tidak terlalu banyak daripada di kampus, gitu kan? Tugas-tugasnya lebih banyak di kampus daripada Lebih banyak sih di kepala sekolah di TK. Ya. Nah, kemudian kalau untuk ibu-ibu, Bu, ya, terus buat wanita biasanya kan kalau sudah menjadi istri, sudah menjadi seorang ibu, biasanya kan lebih sibuk di rumah nyari kerjaan yang sehari dua hari lah ngajar misalkan. Nah, dengan kesibukan Ibu sebagai kaprodi, dengan banyak kesibukan lah ya. Nah, apa yang kira-kira menjadi motivasi Ibu di dunia pendidikan? Iya. Ini memang salah satu dilemanya wanita yang berkarir. Memang ya. Kalau ada yang bilang tidak bisa berjalan bersamaan, ya kadang-kadang terpikir seperti itu, Mas Yogi. Tapi mungkin dari semua kegiatan-kegiatan sebelum kita mau terjun, perempuan itu mau terjun ke dunia bekerja di luar rumah ya, khususnya itu memang perlu komitmen dulu, khususnya sama suami Bu, ya kan. Itu memang perempuan itu harus mengharapkan ridho lah ya. Jadi ridho dulu, komitmen, ridho suami sudah pasti akan mengganggu tanggung jawab perempuan di rumah gitu kan, yang tidak ada habisnya itu ya kan? Tapi kalau saya pribadi bekerja di luar ini sebenarnya bagian dari aktualisasi, mengaktualisasikan diri. Karena dengan pendidikan yang saya tempuh, rasanya sayang kalau tidak kemudian saya berikan juga, saya salurkan juga. Tapi dengan catatan tadi diridhoi oleh suami. Nah, itu sih. Itu yang paling penting dari semua. Sejauh ini suami support, Bu, ya? Sangat-sangat support, dan saya terbiasa segala hal, misalnya saat ditawarkan menjadi kaprodi ini, saya ngomong dulu, yang pertama saya ajak bicara itu ya suami dulu. Dia bilang oke, selama bisa membagi waktu, anak-anak masih tetap bisa diurus lah ya segala halnya, ya silakan aja. Itu sih. Oh iya, siap, Bu. Terima kasih. Nah, kemudian manusia itu kan biasanya banyak cita-cita, banyak angan-angan, Bu, ya, harapan, target lah ya. Nah, sejauh ini sampai dengan Ibu menjadi kaprodi, yang kita lihat kan udah kayaknya Bu Sofi ini jenjang karirnya nggak ada hambatan nih kira-kira ya. Nah, ada nggak, Bu, kira-kira target yang tidak tercapai? Ya. Kalau target karir, saya ini sebenarnya bukan untuk karir ya. Untuk karir sendiri, saya ini merasanya, saya pribadi, saya tidak punya target yang terlalu tinggi. Saya bekerja itu tadi yang saya bilang. Nah, pesan suami adalah kamu tuh bekerja untuk ibadah gitu. Jadi bukan untuk cari uang. Ya itu, tapi itu bahasa ininya lah. Artinya saya tidak menargetkan apa-apa di dalam karir saya ya.
saya berjalan saja selama saya dipercaya, karena kan di dalam Islam juga kita tidak boleh meminta jabatan. Selama kita dipercaya, diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, berusaha untuk maksimal bekerja di situ. Dan kalaupun tidak, ya tidak apa-apa gitu. Karena tadi dari awal ini diniatkan untuk ibadah, itu pesan suaminya. Nah, tapi kalau karir di keluarga itu sudah pasti. Apalagi anak-anak kan masih tumbuh dan berkembang. Kan? Ada berapa anak ini? Anaknya ada 4 ya. Ini lagi semangat-semangatnya nih karena mulai dewasa, kadang mulai besar kan. Tapi kalau target di dalam kehidupan keluarga, karena tadi ya karir dan keluarga itu kalau bisa maunya berjalan bersamaan, sudah pastilah kalau di dalam keluarga kita sebagai orang tua lebih fokus kepada anak-anak. Mudah-mudahan sih apa yang saya inginkan dan saya impikan juga sesuai dengan impian dan keinginan anak-anak, supaya tidak merasa terpaksa. Dari 4 itu yang ada anak perempuan ya? Perempuannya 2, laki-lakinya 2. Pas ya. Iya. Terus karena ada perempuan 2 juga tadi ya, ibu seorang karir dan juga pendidik. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang perempuan ini seberapa penting kira-kira pendidikan buat ibu untuk apa ya, jenjang kelanjutannya maksimal minimal seperti ibu misalkan S3 atau ada tuntutan atau dibebaskan kepada anak, Bu? Ya, saya sih berharapnya itu. Berharap mereka yang perempuan khususnya itu punya pendidikan yang minimal sama dengan saya. Minimal sama. Minimal tuh ya. Jangan maksimal lah, kalau siapa tahu mereka nggak kuliahnya di 2 tempat, kita nggak, tapi minimal bisa punya pendidikan seperti saya. Karena gini Mas Yogi, buat saya ini mungkin nasihat saya ke anak-anak saya ini. Kalau mau pintar itu sebenarnya tidak perlu sekolah. Ini kalau kita membayangkan bahwa sekolah itu adalah lembaga. Mau pintar itu nggak usah sekolah, cukup dengan kamu banyak membaca pun kamu bisa pintar. Tapi kan kalau sekolah itu tempat kamu bersosialisasi, mengembangkan pemikiran, mengembangkan wawasan, membentuk pola pikir. Jadi kenapa sekolah itu penting dan wajib? Itu saya bilang ke anak-anak saya begitu. Jadi saya juga takut terkesan memaksa, harus kayak saya misalnya, itu juga saya nggak mau. Tapi saya sampaikan ke anak-anak saya gitu. Jadi sekolah itu, kalau kamu nggak sekolah, tidak punya minat sekolah, maka akan semakin sedikit komunitasmu gitu kan. Semakin sempit cara berpikirmu, semakin tidak luas cara pandangmu gitu kan. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak, yang saya berikan pemahaman kepada anak itu. Sekolah itu tempat kamu bersosialisasi, membentuk pola pikir, membentuk wawasan dan lebih kepada tadi kalau saya bilang mengaktualisasikan diri kamu. Ya sebenarnya sekarang kebanyakan orang tua itu harus bertinggi-tinggi kan supaya kamu jadi ini kan ya. Kalau itu kan lebih ngalir aja Bu ya. Yang penting dia mudah-mudahan. Ya doanya kita kan mudah-mudahan, tapi bukan dalam bentuk paksaan, lebih kepada bentuk pemahaman. Supaya muncul dari diri mereka sendiri, saya harus sekolah. Nah, kemudian terakhir Bu ya, untuk motivasi nih Bu, untuk motivasi diberikan kepada mahasiswa yang perempuan, kemudian kaum anak-anak muda lah, ya kan? Motivasi perempuan atau laki nih? Perempuan. Hidup perempuan, ya kan? Iya. Asal bukan hidup perempuan yang melawan gitu. Nggak boleh itu. Saya melawan ridho suami itu nomor 1. Siap. Nah, berikan motivasi kepada kawan-kawan yang perempuan tuh ya, karena rata-rata setelah lulus SMA udahlah nggak mau aja. Karena nanti juga kalau udah nikah pasti ke dapur ya kan. Kalau udah nikah pasti ngurus anak gitu kan, nggak ada manfaatnya kan. Nggak ada manfaatnya dong, saya udah kuliah terus ngurus anak, buat apa sih kuliah? Nah, kebanyakan sih begitu Bu. Gimana motivasinya, karena ibu yang sudah melakukan udah berpendidikan tinggi kemudian masih berkarir di dunia pendidikan Bu? Mungkin pernah membaca ya, adik-adik semua mungkin ya, inilah kita harus banyak membaca. Ada hasil penelitian, saya lupa itu penelitiannya siapa, tapi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
kecerdasan anak itulah turunan dari ibu, dari perempuan, bukan dari bapak. Gitu. Jadi kalau ada anak yang pintar cerdas itu bapaknya jangan sombong, karena hasil penelitian itu dari ibu, gennya dari ibu. Nah, karena hasil penelitian itulah maka perempuan itu harus pintar, harus sekolah yang tinggi. Nah, kalau ada pernah baca juga ungkapannya Dian Sastrowardoyo, dia bilang jadi perempuan itu harus berpendidikan tinggi, karena perempuan yang berpendidikan tinggi akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan, sekolah itu bukan untuk pintar, ya mungkin kita garis bawahi, sekolah itu lebih kepada tempat kita membentuk cara berpikir. Perempuan yang berpendidikan tinggi sudah pasti cara berpikirnya juga akan lebih baik, gitu kan? Jadi ya harus sekolah. Gitu. Kalau mau punya anak yang pintar, ya harus punya pendidikan yang tinggi. Itu sih pesannya, jangan malas belajar. Siap, Bu, terima kasih banyak, Bu, ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi buat kawan-kawan mahasiswa yang perempuan dan juga mahasiswa yang lain, Bu, ya. Yang laki-laki jangan rendah diri, ya. Karena ini narasumber perempuan pertama. Terima kasih sudah. Terima kasih banyak, Bu, ya. Dr. Prodi, Mas Yogi, dan Mas Yogi juga sukses. Amin. Terima kasih sekali, Bu, ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ridwan Sultan Sakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.